Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbana tabaraka wa ta'ala ay yazidana ilman nafi'an wa amalan shalihan. Ayat ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita kembali berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Mumti' fi Syarh Al-Ajurumiyah. Kita insyaallah memasuki bab naibul fa'il. Ya, kemarin kita menyelesaikan pembacaan kita pada bab fa'il. Ini kita lanjutkan pada bab selanjutnya, yaitu naibul fa'il. Itu as-safhah ats-tsaniyah wa 90. Ya, silakan dibuka halaman 92. Bab naibul fa'il. Naibul fa'ili, ya, bab naib fa'il, ya. Naib, ya, pengganti. Qala al-musannifu babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Ya, bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya, bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Al-maf'ulu ladzi lam yusamma fa'iluhu. Nama lainnya nanti naibul fa'il. Wa huwa al-ismu al-marfu'ul ladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Dan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya maksudnya adalah dia adalah isim marfu yang tidak disebutkan pada saat itu juga fa'ilnya. Ya, bersama disebutkan dengan maf'ulnya, fa'ilnya tidak disebutkan. Fa in kana al-fi'lu madhiyan, maka apabila fi'ilnya berupa fi'il madhi, dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Ya, huruf pertamanya didhammahkan, kemudian huruf sebelum terakhir dikasrahkan. Wa in kana mudhari'an, dan apabila fi'ilnya merupakan fi'il mudhari, dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih, maka huruf pertamanya didhammahkan, wa futiha ma qabla akhirih, dan huruf sebelum yang terakhir difathahkan. Asyarhu, penjelasan. Asyarih mengatakan ba'da an faragal musannifu rahimahullahu minal fa'ili, setelah penulis matan selesai dari penjelasannya tentang fa'il, syara'a fi naibi 'anil fa'ili. Beliau memulai dengan melanjutkannya mengenai bab naib 'anil fa'ili, ya, pengganti dari fa'il. Ya, bab naibul fa'il. Setelah selesai dari bab fa'il, maka beliau melanjutkan dengan bab naib fa'il. Li'anna hukmahu ka hukmil fa'ili fi wujuhin katsiratin. Kenapa setelah fa'il, setelahnya itu adalah naib fa'il? Karena hukum naibul fa'il ini seperti hukum pada bab fa'il, ya, fi wujuhin katsiratin, pada banyak sisi, banyak segi. Wasamahu al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Dan beliau penulis menamakan isim marfu' di sini dengan al-maf'ul. Ya, al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ai, maksudnya lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Tidak disebutkan fa'ilnya bersamanya, alif ya mihi muqamahu, karena dia maf'ul tadi sudah menempati kedudukan atau posisi dari fa'ilnya. Ya, catatan kaki. Rahib Pohan, tawadal, ikra. Cek yang bawah ya. Nah, al-awwalu idza ra'aita ziyadan yuqati'u zaidan yuqati'u ghasnan
min Yaqta'u syajaratin. husnan. Oh. Yaqta'u ghusnan min syajaratin wa aratta an tukhbira an dalika Biro. an tukhbira an dalika taqulu qata'a Zaidun al-ghusna fa Zaidun fa'ilun marfu'un wal ghusna maf'ulun bih mansubun wa amma idza lam ta'lam man qata'a al-ghusna au alimta walakin la turidu dzikrahu lisababin taqulu quti'al ghusnu fa tuhdhafu al-fa'ilu wa tudi'a makan wa tad'u makanahu al-maf'ulu al-maf'ula wa yusamma naibul fa'ili wa yajibu wa yusamma naiba fa'ilin wa yajibu fihi ar-raf'u. Nah, ahsanta, barakallahu fiik. Ya, penjelasan tentang perkataan beliau lam yuzkar ma'hu fa'iluhu bi qiyamihi muqamahu. Tidak disebutkan bersama dengan maf'ul atau naibul fa'ilnya karena ya naibul fa'il itu sudah menggantikan posisi fa'ilnya. Kata beliau, idza ra'aita Zaidan yaqta'u husnan min syajaratin. Apabila engkau melihat seseorang bernama Zaid, dia sedang memotong ranting atau dahan dari sebuah pohon. Wa aradta an tukhbira an dzalika. Kemudian engkau ingin mengabarkan atau menceritakan peristiwa tersebut. Taqulu, engkau katakan qata'a Zaidun al-ghusna. Zaid telah memotong dahan pohon itu. Maka dalam kalimat ini qata'a Zaidun al-ghusna, fa Zaidun fa'ilun marfu'un. Ya, kata Zaid dalam kalimat tersebut fa'ilun marfu'un. Wal ghusna maf'ulun bihi mansubun. Wa amma idza lam ta'lam man qata'al ghusna. Adapun apabila kita tidak mengetahui man qata'al ghusna, siapa yang memotong ranting tadi. Ya, kalau kita tidak mengetahui siapa pelaku yang memotong ranting. Au alimta, atau kita mengetahui tapi kita tidak ingin menyebutkan nama pelaku. Ya, bisa karena khawatir kenapa kalau ceritakan, atau mengkhawatirkan pelakunya tadi. Kalau ketahuan nanti dia yang kenapa. Ya, bisa karena kita tidak mengetahui pelakunya siapa, atau kita tahu tetapi kita memang tidak ingin menyebutkan pelakunya karena sebuah alasan. Maka taqulu kuti al-ghusnu. Nah, kita mengatakannya ketika mengabarkan peristiwa pemotongan ranting tadi dengan ucapan kuti al-ghusnu. Ya, rantingnya telah dipotong. Maka di sini fatuh zaful fa'ilu. Nah, fa'ilnya itu dihapus. Ya, dalam kalimat fa'ilnya dihapus. Tadinya ada Zaidun. Sekarang karena kita tidak ingin menyebutkannya atau karena kita tidak tahu, maka tidak disebutkan fa'ilnya tuh zafu. Wa tad'u makanahu al-maf'ula. Kemudian kita letakkan maf'ulnya yaitu al-ghusna di tempat yang seharusnya tadi ada fa'ilnya. Makanahu. Nah, maf'ul yang sudah menempati posisi fa'il, ya yusamma naibah fa'ilin. Itulah yang namanya naib fa'il. Wa yajibu fihi ar-rafu. Dan di sini maf'ul yang tadinya itu nasab, maka ketika sudah menempati posisinya fa'il, memerankannya, maka wajib hukumnya dia rafa. Harus dibaca marfu setelah sebelumnya mansub. Nah, insyaallah wadih. Baik.
Akh Nurul Anwar. Iqra ma yalihi. Ustaz. Ibu Ustaz, naibul fa'il ya. Nah, Qala syarih wa naibul fa'ili ta'ifuhu huwal ismul marfu'u alladhi lam yudhkaru ma'ahu fa'iluhu. Mistaluhu qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam bunya islamu ala khamsin. I'rabuhu bunya fi'lun madin mughayyarul sigati al-islamu naibu fa'ilin marfu'un. Asluhu banallahu islama fahudhifa al-fa'ilu wa huwa lafdhul jalalati lil alami bihi lil ilmi bihi wa aqimul maf'ulu al-islama muqamahu wa aqimul maf'ulul islama mukima. Dari aqama yuqimu, aqamanya dibaca lil majhul, uqima wa uqimal maf'ulu al-islama muqamahu fasara marfu'an ba'da an kana mansuban wa ghayyarat ma'ahu suratul fi'li fasara bunyal islamu. Naam, asanta. Yakfi, jazakallahu khairan. Qala syarih wa naibul fa'ili ta'rifuhu, dan naibul fa'il definisinya adalah wal ismul marfu'ul ladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Dia adalah isim marfu yang berada dalam kalimat lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, nah, di mana tidak disebutkan bersama dirinya itu fa'ilnya. Ya, fa'ilnya tidak disebutkan bersama isim marfu tadi. Misaluhu, sebagai contohnya qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin. Rawahul Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar. Islam dibangun di atas 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin. I'rabuhu, maka i'rabnya bunya fi'lun madin. Ya, mabniun alal haqqi. Di sini dia mughayyarus sighati. Asalnya bana yabni, tapi jadi bunya, maka sighah bana yabni itu mughayyarun, diubah sighahnya jadi mabniun lil majhuli. Ya, fi'lun madin mabniun lil majhuli atau istilahnya mughayyarus sighati. Kemudian al-islamu naibu fa'ilin marfu'un. Ya, al-islamu adalah naib fa'il. Kenapa dia naib fa'il? Karena dan dibaca marfu'. Ya, karena di sini dalam kalimat tersebut lam yustar ma'ahu fa'iluhu, tidak disebutkan fa'ilnya. Ya, dia asalnya adalah maf'ul bi, kemudian dia menjadi naibul fa'il. Kenapa? Al maf'ulul ladzi lam yusamma ma'ahu fa'iluhu atau lam yustar ma'ahu fa'iluhu. Maf'ul yang sudah tidak disebut lagi bersamanya fa'ilnya, maka itulah naibul fa'il. Asluhu, kalimat asalnya dari bunyal Islam ala khamsin adalah banallahul islama ala khamsin. Ya, Allah membangun Islam ini atas 5 perkara. Kemudian khudifal fa'ilu wa huwa lafdzul jalalah. Nah, fa'ilnya di sini yaitu lafdzul jalalah Allah, khudifa, dihapus. Alasan dihapus lil ilmi bihi, bukan karena kita tidak mengetahui siapakah yang membangun Islam ini dengan menjadi di atas 5 perkara, tapi lil ilmi bihi, ya, karena memang sudah diketahui, ya, semuanya sudah maklum bahwa yang membangun Islam ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka boleh dihapus, ya, tidak membuat kita bingung siapa pelakunya. Nah, boleh. Al-fa'ilu ya hudifa. Wa uqimal maf'ulu muqamahu, yaitu al-islam. Dan maf'ulnya yaitu kalimah al-islama itu ditempatkan, menempati posisi dari lafzul jalah tadi yang dihapus.
Nah, fasara marfu'an, maka al-islama setelah menggantikan posisinya lafzul jalalah, maka dia juga dibaca tidak nasab lahir tapi marfu'an. Dibaca marfu'. Dia menjadi marfu'. Ba'da an kana mansuban, setelah sebelumnya dia itu hukumnya nasab. Ya, al-maf'ul bihi mansub. Kemudian fa'ilnya hudifa, dihapus. Maka maf'ul bihi menggantikan peran fa'ilnya yang marfu. Ya, dia menggantikan peran fa'ilnya, namanya naibul fa'il. Nah, karena sudah menggantikan peran fa'il sebagai naibul fa'il, maka dia tidak mansub lagi, tapi jadi marfu. Jadinya al-islamu. Wa ghuyirat ma'ahu suratul fi'li. Nah, bersamaan dengan itu, ketika fa'il dihapus, kemudian maf'ul bihnya menggantikannya menjadi naib fa'il, maka fi'ilnya itu singguhnya dirubah. Tadinya bana menjadi bunia, fasara bunia al-islamu. Asalnya banallahul islama menjadi buniyal islamu. Nah, Syamsul, tafadhal. Nah, Wasil. sorry padu. Nah, Bismillah. Tariqatu tasjili suratil fi'li ma'a naibil fa'il. Idza kana ma'diyan yudammu awwaluhu wa yuksaru ma qabla akhiri nahwu duriba kutiba ukrima. Idza kana mudhari'an yudammu awwaluhu wa yuktabu ma qabla akhiri nahwu yudrabu yuktabu yuqramu. nah, asal. Oke, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Tariqatu taghyiri suratil fi'li ma'a naibil fa'ili. Ya, cara merubah bentuk fi'il ketika ia bersama dengan naib fa'ilnya. Ya, asalnya dia bersama dengan fa'il. Fi'il itu asalnya bersama dengan fa'il. Kemudian ketika ia tidak bersama fa'il, tetapi fa'ilnya digantikan oleh naib fa'il, maka bentuknya itu atau wazannya dirubah. Ini adalah penjelasan dari kalam mu'allif. Fa in kana al-fi'lu madhiyan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Wa in kana mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Kata pensyarah, idza kana madhiyan, apabila fi'il itu berupa fi'il madhi, kemudian fa'ilnya disebutkan, kemudian maf'ul bih, maka dia dirubah wazan fi'il madhinya, yaitu dengan cara yudamu awaluhu. Ya. Huruf pertama dari fi'il madhinya yudamu, ya, didomahkan. Ya, mau dia asalnya fathah atau yang lain, pokoknya domah nanti hasil akhirnya. Huruf pertamanya didomahkan. Wa yuksaru ma qabla akhirih. Kemudian huruf sebelum yang terakhir itu harokatnya dijadikan kasroh, dikasrohkan. Nahwu duriba, misalnya duriba, asalnya doroba. Kemudian huruf kalau mau didatangkan bersama dengan naib fa'il, maka dia dirubah. Huruf pertamanya didomahkan, maka dotnya jadi dari do jadi du. Kemudian huruf sebelum terakhir berarti huruf yang di tengah di sini. Ya, huruf sebelum, tapi huruf yang sebelum terakhir, garis bawahi ini. Maka qabla akhirih itu di garis bawah. Nanti jadinya roh menjadi ti. Nah, akhirnya hasil akhirnya duriba. Demikian pula kataba. Ya, huruf pertamanya yang maftuhah dijadikan matmumah. Kataba jadi ku.
Kemudian huruf sebelum terakhir, ya taba, berarti taknya dikasrohkan, jadilah tiba. Nah, maka dari kata ba menjadi kutiba. Demikian pula ketika hurufnya dari fi'il madhi tersebut terdiri dari 4 huruf atau yang lebih. Misalnya di sini ada ukrima, asalnya dari akroma. Nah, huruf pertamanya yaitu hamzah didomahkan jadi u. Kemudian huruf sebelum terakhir berarti roknya di sini yang tadinya harokatnya fathah menjadi kasroh. Akhirnya dari akroma, ketika fa'il tidak disebutkan maka nanti fi'ilnya menjadi ukrima. Ya, duriba, kutiba, ukrima. Nah, jadi nanti garis bawahnya adalah ma qabla akhirihi, sebelum huruf terakhir. Demikian pula pada perkataan beliau awaluhu. Ini kalau fi'ilnya terdiri dari 3 huruf, maka ya, awaluhu itu ya cuman huruf yang pertama saja. Tapi nanti kalau fi'il madhi itu terdiri dari lebih 3 huruf, bisa 4 huruf, bacanya af'ala atau fa'ala atau fa'ala dan seterusnya, yang 5 huruf seperti ifta'ala, infa'ala, tafa'ala, tafa'ala. Untuk mungkin 5 huruf lebih yaitu 6 huruf, nah, misalnya istaf'ala seperti istaghfara, maka ini juga perlu diperhatikan kalimat yudhamu awaluhu. Nah, nanti yudhamu awaluhu itu semua huruf yang di depan yang berharokat. Ya, mudahnya supaya bisa berlaku untuk semua macam fi'il, entah yang sulasi, mujarad atau mazid, atau yang rubai, mujarad mazid, maka maksud dari yudhamu awaluhu ini semua huruf di depan yang mendahului huruf sebelum terakhir yang berharokat. Ya, semua huruf di depan yang berharokat yang mendahului huruf sebelum terakhir, maka nanti didomahkan semuanya. Nah, contohnya misalnya ta'allama, maka sebelum terakhir dikasrohkan, jadi nanti dari ta'allama jadi 5. Kemudian huruf semuanya yang di awal selama dia itu berharokat maka didomahkan, jadinya nanti bukan tu'allima tapi semuanya, bukan cuma yang pertama saja, nah, bukan taknya saja, tapi nanti semuanya, jadinya tu'ullima. Ya, ta'allama bentuk pasifnya, atau nanti ketika tidak ada fa'ilnya, yang ada itu naib fa'il, maka perubahannya dari ta'allama menjadi tu'ullima. Atau istaghfara, nanti bukan ustaghfira, nah, cuma depan sama sebelum terakhir yang didomahkan dan dikasrohkan. Ya, sebelum terakhir dikasrohkan, kemudian semua huruf yang sebelumnya, sebelum dari huruf yang sebelum terakhir, kalau dia berharokat maka domahkan, jadinya ustughfira. Ya, maksudnya di awal ini yudhammu awaluhu itu seluruh huruf yang berharokat sebelum dari huruf yang sebelum terakhir. Ya, semua huruf yang berharokat di awal sebelum ma qabla akhirihi itu nanti didomahkan. Sedangkan yang ma qabla akhirihi dikasrohkan. Nanti contohnya misalnya duriba, kutiba, ukrima, husina, juhida, tu'ullima, tuduriba, kemudian ukturiba, ustughfira. Itu contoh-contoh misalnya ketika dia mughayyiru as-sighah, ya, mabniun lil majhul idza kana mudhari'an. Kemudian yang kedua idza kana idza kana madian, ya, madi tadi. Kemudian berikutnya idza kana mudhari'an, jika fiilnya yang bersamaan fa'il adalah fiil mudhari.
maka fi'ilnya diubah. Caranya yudomu awaluhu, huruf pertamanya ini didomahkan, wa yuftahu ma qabla akhirih. Kemudian huruf sebelum terakhir difathahkan. Nah, di sini awaluhu di sini bukan huruf asli pertama dari fi'il tersebut, tetapi dari huruf mudhari'ahnya. Nah, berarti nanti bisa, kalau dari yatribu nanti ya-nya itulah yang didomahkan. Seperti di sini contohnya, yatribu menjadi yudrabu. Ya, huruf aslinya dari fi'il tersebut adalah do' dengan ba. Tapi ketika mudhari, maka ditambahkan setelahnya, sebelumnya di awal fi'il adalah huruf-huruf mudhari'ah. Misalnya di sini yatribu pakai ya. Huruf aslinya dot yang pertama. Tapi dalam fi'il mudhari ada huruf mudhari'ahnya. Nah, ya-nya itu huruf mudhari'ah. Maka huruf mudhari'ah inilah yang didomahkan. Bukan dotnya, tetapi huruf mudhari'ahnya. Yatribu jadi yutribu. Kemudian langkah kedua, ma qabla akhirihi yuftahu. Huruf sebelum terakhir difathahkan. Jadilah yatribu menjadi yutrabu. Inilah yaktubu. Huruf pertamanya yaitu huruf mudhari'ahnya didomahkan jadi yu. Kemudian ma qabla akhirihi sebelum terakhir difathahkan. Nah, awalnya tubuh jadi secara keseluruhan yaktubu ketika ia bersama dengan naib fa'ilnya menjadi yuktabu atau yukrimu, maka huruf mudhari'ahnya, huruf yang pertama dari fi'il mudhari tersebut didomahkan. Nah, karena sudah domah ya sudah, tetaplah domah, jangan malah diganti ke yang lain. Nah, yukrimu tetap yu. Kemudian huruf sebelum terakhir itu difathahkan, jadilah yukromu. Ya, sama-sama dengan cara mendomahkan awalnya. Antara madi dan mudhari sama-sama mendomahkan awalnya. Kemudian kalau madi huruf sebelum terakhir dikasrohkan, kalau mudhari huruf sebelum terakhir difathahkan. Perbedaan lagi antara keduanya, yudamu awaluhu pada fi'il madi itu artinya semua huruf yang berharokat. Semua yang berharokat yang mendahului huruf sebelum yang terakhir, maka nanti domahkanlah. Adapun pada fi'il mudhari yudamu awaluhu, itu maksudnya adalah huruf mudhari'ahnya saja yang didomahkan. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum akhir, yang mendahului huruf sebelum terakhir. Misalnya untuk ta'allama, huruf sebelum terakhirnya apa? Lam. Ya sudah, huruf sebelumnya itu kalau berharokat domahkan semua. Begitu ya. Jadi ini kaidah umum berlaku untuk semua fi'il ya, dari 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf bisa seperti itu. Kalau hanya sekedar mengatakan huruf pertama didomahkan, kemudian huruf sebelum terakhir dikasrohkan, maka ini cocokannya hanya untuk yang 3 huruf atau 4 huruf, tetapi yang af'ala atau yang fa'ala. Nanti kalau dikali sudah 5 huruf atau 6 huruf, maka ini nggak bisa. Nanti kalau cuma sekedar awalnya dan yang sebelum terakhir, misalnya ta'alama, nanti jadinya gimana? Tu'al-lima. Iya. Nah, jadi maksud awaluhu di sini kalau mau bisa kita terapkan untuk semua fi'il yang thulathi, rubai, khumasi dan sudasi, maka awaluhu ini perlu dipahami maksudnya adalah semua huruf yang berharokat yang mendahului huruf sebelum terakhir. Nah, istaghfaro ya sudah di ustughfiro. Karena ain fi'il biasanya terletaknya sebelum lam fi'ilnya persis. Yang banyak tambahan itu kan antara fa fi'il dengan ainnya. Itu yang banyak huruf tambahannya sebelum fa fi'il ataupun antara fa dengan ain. Ya, kalau kita dari awal kan fa'ala, fa'ila, fa'ula,
af'ala, fa'ala, fa'ala. Kemudian ada tafa'ala, tafa'ala, infa'ala, ifta'ala. Ya, semuanya itu sebelum ain fi'il. Ya, semua huruf di depan. Nah, tadi dibahasakan demikian karena barangkali ada yang belum mengenal wazan. Nah, ada lagi pertanyaan lain? Kalau yang fa'ala rata-rata jadi fu'ila. Ya, alifnya jadi wawu. Nah, menyesuaikan dengan harokat huruf yang di awal. Nah, doma itu cocoknya dengan wawu. Atau sebaliknya, wawu cocoknya dengan doma. Nah, lanjut ke halaman setelahnya, halaman 93, aksam naib fa'il. Ya. Pembagian pengelompokan naib fa'il. Qala syarih aqsamu naibil fa'ili. Ya. Nah, bagian atau kelompok-kelompok macam-macam naib fa'il. Ya. Qala al-musannifu wa huwa ala qismaini. Mu'allif mengatakan naib fa'il itu ada qismain, ada dua kelompok. Dhahirin wa mudmarin. Ya, berupa isim dhahir dan yang berupa dhamir. Fadhahiru nahu qalika duriba zaidun wa yutrafu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Maka yang berupa isim dhahir seperti dalam ucapan duriba zaidun dan yutrafu zaidun. Duriba serta yutrafu zaidun. Wa ukrima amrun serta ukrima amrun maupun wa yukramu amrun. Asyarhu penjelasannya, in qasama naibul fa'ili kaman qasamal fa'ilu ila dhahirin wa mudmarin. Naibul fa'il terbagi menjadi naib fa'il yang dhahir dan naib fa'il yang dhamir. Ya, seperti halnya terbaginya fa'il. Ya, ada fa'il yang dhahir, ada pula fa'il yang berupa dhamir. Kan ini salah satu di antara kesamaan dari fa'il dengan fa'il. Oleh karena itu setelah membahas fa'il, maka mu'allif melanjutkan dengan membahas naib fa'il karena banyak kemiripan. Di antaranya ini ya terbagi menjadi dhahir dan dhamir. Kemudian pensyarah melanjutkan fa'amal dhahiru fanahu qawlihi ta'ala duriba mathalun wa qawlihi yu'raful mujrimuna. Adapun yang dhahir seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala duriba mathalun. Ya, dibuat permisalan. Atau dalam firman yang lain yu'raful mujrimuna. Nah, orang-orang yang berbuat dosa itu akan dikenali, diketahui. Maka fakullun min mathalun wal mujrimuna. Maka masing-masing dari kedua kata tersebut, yaitu mathalun dan al mujrimuna, adalah naibu fa'ilin wa huwa marfu'un, dan hukumnya baca marfu'. Fi qawlihi mathalun bid dhammati li'annahu ismun mufradun. Untuk kata masalun maka dia marfu dengan dhammah karena dia termasuk isim mufrad. Marfu'un fi qawlihi al mujrimuna bil wawi li'annahu jam'u mudzakarin salimun. Sedangkan pada kata al mujrimuna dia itu marfu, dan marfunya dengan tanda wawu karena dia termasuk jamak mudzakkar salim. Ya, ala kulli hal, maka nanti ketika naibul fa'il berupa isim dhahir, maka nanti sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, hukumnya itu rafa. Maka nanti semua isim mu'rab, isim dhahir yang mu'rab, maka dibaca marfu. Kalau dia isim mufrad ya dengan dhammah. Demikian pula kalau dia jamak muannas salim atau jamak taksir,
Tapi kalau dia adalah isim mutsanna maka dengan alif. Kalau dia adalah termasuk jamak mudzakkar salim atau dia juga termasuk al-asma al-khamsah maka dengan wawu. Atau dengan tanda-tanda yang tidak tampak, seperti kalau misalnya dia merupakan isim maksur atau isim manqus, maka nanti tanda rafa'nya itu takdirian. Ya, kalau dia dhammah ya dhammahnya muqaddarah. Nah, ya ala kulli hal, kalau dia berbaris dhahir maka nanti hukumnya rafa dibaca marfu, dan tampak tandanya ataupun yang tidak tampak tanda rafa'nya. Nah, Akhnur Anwar Wasil. قال والمتنغصنا عشرة نحو قولك ضربت ضربنا ضربت ضربتي ضربتما ضربتم ضربتن ضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. الشرح النوع الثاني من أقسام نائب الفاعل المضمر، وقد مثل له المصنف بصوره المختلفة التي يرد عليها، ونحن نذكر لك مثالا من القرآن الكريم وقع فيه نائب الفاعل مضمرا، وهو قوله تعالى وقد أخرجنا من ديارنا. فقوله أخرجنا فعل ماض مغير صيغة ونا ضمير متصل مبني في محل رفع نائب الفاعل. وهكذا يقال في إعراب بقية الضمائر التي ذكرها المصنف. وقد ذكرت دلالة كل ضمير في باب الفاعل. Nah, syukran. Yakfi. Jazakallah khairan. Qala al-musannifu wal mudmaru 12. Dan naib fa'il yang berupa isim-isim dhamir jumlahnya 12. Ada 12. Nah, seperti nahwu qalika seperti dalam ucapan duribtu, duribna, duribta, duribti, duribtuma, duribtum, duribtunna, wa duriba, wa duribat, wa duriba, wa duribu, wa duribna. Ya, ada 12 bagaimana disebutkan oleh muallif. Ya, mirip-mirip ketika kita dulu sebelumnya membaca contoh-contoh fa'il berupa isim dhamir, maka juga ada 12. Ini kalau dicontohkan huruf yang bersambung dengan fi'il madi. Asyarhu, penjelasan dari pensyarah. An-naw'u tsani min aqsami naibil fa'ili al-mudmaru. Jenis yang kedua dari macam-macam naib fa'il yaitu al-mudmaru, ya, berupa isim dhamir. Waqad mathala lahul musannifu bi suwarihi al-mukhtalifati lati yaridu 'alaiha. Dan penulis atau muallif sudah memberikan gambaran bentuk-bentuk dhamir yang bermacam-macam, ya, sebagaimana telah berlalu tadi baru saja. Wa nahnu nadhkuru laka misalan minal Qur'anil Karimi, dan kami akan menyebutkan sebuah contoh dari Al-Qur'an Al-Karim di mana waqa'a fihi naibul fa'ili mudmaron, ya, di mana di dalamnya terdapat sebuah naib fa'il yang berupa isim dhamir.
wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad ukhrijna min diyarina, dan sungguh kami telah dikeluarkan dari rumah-rumah kami. Ya, qad ukhrijna. Nah, kalau tadi mu'alif duribna, maka yang musyarah menambahkan lagi contoh dari Al-Quran, ya ukhrijna. Faquluhu ukhrijna, maka perkataan atau firman Allah ukhrijna fi'lun madin mughayyarus sighati, ya fi'il madhi mabniun lil majhul. Adapun na yang bersambung dengan fi'il madhi tersebut dhamirun muttasilun, ya mabniun fi ala sukuni fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Dia adalah naib fa'ilnya, ya meskipun dia mabni tapi di tempat rafa karena dia adalah naib fa'il. Wa hakadha, dan demikianlah yuqalu fi i'rabi baqiyati dhamairi. I'rab dari macam-macam dhamir yang telah disebutkan oleh mu'allif. Ya lati dzakara hadzal musannifu. Waqad dzakartu dalalata kulli dhamirin fi babil fa'ili. Dan sungguh sang pensyarah, ya aku, yaitu sang pensyarah di sini telah menyebutkan, ya, penunjukan macam-macam bentuk dhamir tadi pada bab fa'il. Ya misalnya tu, itu maksudnya adalah untuk mutakallim, orang yang bicara. Atau nah, itu maksudnya adalah mutakallimin atau mutakallim mu'adzim nafsahu. Kemudian ta, ya, itu maksudnya adalah mukhatab wahid. Kalau ti, mukhatabah wahidah. Tuma, ya itu ada dua mukhatabnya. Tum itu nanti untuk mukhatabin, jamak mukhatab. Tuna itu yang mukhatabat. Kemudian duribat dan duribat itu nanti dalalahnya untuk yang kata ganti orang ketiga tunggal, ya, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Duribat untuk laki-laki, yang duribat ada tanda ta'nisnya, berarti nanti maksudnya kata ganti orang ketiga tunggal perempuan. Duriba, nah, alifnya di situ termasuk juga duribata. Alifnya menunjukkan kata ganti orang kedua ganda. Adapun duribu, maka wawunya itu menunjukkan jamak laki-laki. Itu kata orang ganti yang kata ganti orang yang ketiga. Dan juga duribna, maka nunnya adalah nun niswah, menunjukkan jamak perempuan, kata ganti orang ketiga. Ya semua sudah disebutkan penulis pada halaman 90. Kok 90? Dalalahnya itu pada halaman 86. Nah, kemudian pada catatan kaki pensyarah juga selain menyebutkan contoh lain dari Al-Quran ketika yang naib fa'ilnya berupa dhamir baris. Nah, beliau tambahkan lagi pada catatan kaki contoh naib fa'il berupa isim dhamir yang mustatir. Ya, pada poin keempat catatan kaki, wa mithalu naibil fa'ili ad-dhamiril mustatiri qaulu ta'ala. Dan contoh naib fa'il yang berupa dhamir mustatir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Ya, berterus teranglah dengan apa yang telah engkau diperintah. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah menjauh dari orang-orang musyrik. Ya. Di sini pada firman Allah tu'maru, ya, pada tu'maru, maka tu'maru adalah fi'il mudhari marfu, ya, karena dia tajarrud atau bebas dari penjazim dan penasab. Tidak pula bersambung dengan nun taukid ataupun nun inath, maka marfu dan tanda rafa'nya itu dhammah.
kemudian dia itu mughayyaru sighah, ya mabniun lil majhuli, maka fa'ilnya tidak ada di sini. Dalam jumlah tidak ada fa'ilnya. Yang dicari berarti naibul fa'ili. Nah, naib fa'ilnya ini berupa dhamir, tapi tidak ada lafadznya, ya, surahnya atau bentuknya itu tidak ada lafadz di sini. Berarti di sini naib fa'ilnya berubah dhamirun mustatirun. Ya, takdiruhu nanti wujuban, fi wujuban takdirnya anta. Nah, tadi contoh yang orisinal, contoh dari ayat. Naib fa'il berubah dhamir baris, kemudian catatan kaki ditambahkan potongan ayat juga, di dalamnya terdapat naib fa'il berubah dhamir yang mustatir, karena dhamir kan kemarin terbagi menjadi dua, ada yang baris, ada yang mustatir. Ada mutasil, ada munfasil, ada baris, ada mustatir. Nah, qawaidu wa tanbihatun. Walakinnahu lam yudkar yang duru syarhul ajrumiyati libni Utsaimin. Nah, jazakallahu khairan. Ya, tambahan faidah, ya, fawaidu wa tanbihatun. Al-faidatul ula sakatal musannifu an fi'lil amri. Nah, kalau kita perhatikan, maka sang musannif ketika membimbing membaca dengan bagaimana cara mengubah fi'il yang tadinya ada fa'ilnya kemudian menjadi fi'il yang tidak disebutkan fa'il bersamanya. Ya, jadi dari ma'lum menjadi fi'il majhul. Nah, itu beliau hanya menyebutkan cara merubah fi'il idza kana madiyan wa idza kana mudhari'an. Ya. Asal musannifu an fi'il amri. Nah, musannif tidak menyebutkan bagaimana cara membuat fi'il amr ma'lum menjadi majhul. Nah, kenapa? Li'annahu la yubna lil majhuli. Karena fi'il amr ini adalah fi'il yang tidak bisa dibuat menjadi majhulnya. Karena kata kerja perintah langsung itu tidak bisa dijadikan harus ada. Nanti fa'ilnya tidak bisa dijadikan majhul. Oleh karena itu beliau tidak menyebutkan membuat amr maklum menjadi majhul. Ya, karena nggak ada memang. La yubna lil majhuli. Ya, fi'il amr la yubna lil majhuli. Nah, faidatun ula. Al-faidatu atsaniyatu, yang kedua, at-ta'biru mughayyaru sighati. Ungkapan mughayyaru sighah atau istilah mughayyaru sighati ahsanu, lebih baik, lebih bagus min qaulina mabniun lil majhuli, dari ungkapan kita yang mungkin lebih masyhur yaitu mabniun lil majhul. Ungkapan mughayyaru sighah itu lebih bagus daripada ungkapan mabniun lil majhuli. Ya, alasannya kata beliau, li'annahu qad yakunul fa'ilu ma'luman. Karena bisa jadi ya pada fi'il yang mabniun lil majhuli atau mughayyaru sighati, ya, fi'il yang enggak disebutkan fa'ilnya, itu qad yakunul fa'ilu ma'luman. Meskipun tidak disebutkan, bisa jadi fa'ilnya itu tetap diketahui. Maka ketika fa'il tidak disebutkan tetapi ketika fa'il tidak disebutkan kemudian digantikan oleh naibnya, tetapi fa'il itu diketahui, kan boleh tadi ya di awal, maka nggak bisa disebut majhul karena diketahui meskipun tidak disebutkan. Yang artinya majhul itu artinya tidak diketahui. Maka kata beliau, fi'il itu mughayyaru sighati itu lebih bagus daripada mabniun lil majhuli. Jadi tidak disebutkannya fa'il itu bukan karena tidak tahu, tapi fa'ilnya tetap diketahui, cuma tidak disebutkan karena alasan lain. Ya, seperti karena memang sudah masyhur, maka ringkas saja tanpa menyebutkan fa'ilnya. Atau mungkin karena kita tahu itu fa'ilnya, tetapi kita tidak sebutkan, bukan karena kita tidak tahu, tetapi karena kita khawatir kalau disebutkan Zaid itu memotong dahan, nanti kita diapa-apain sama Zaid.
Atau mungkin Zaid yang misalnya di penjara, kita khawatir terhadap Zaid. Ya. Nah, jadi fa'ilnya itu diketahui, cuman nggak disebutkan. Maka ini ungkapan mughayyiru sigati lebih bagus, lebih mencakup dibandingkan ungkapan mabniun lil majhuli. Ya, tapi ini bukan berarti tidak bisa digunakan ya. Nah, boleh-boleh saja. Cuman kata beliau itu lebih bagus dibandingkan mabniun lil majhuli. Misalnya, di mana keadaan fa'ilnya itu maklum adalah qaulu ta'ala khuliqal insanu. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala khuliqal insanu. Di sini kalau kita caranya, maka fa'ilnya tidak disebutkan. Ya, khuliqa fi'lun ma'din mughayyiru sigati atau mabniun lil majhuli. Al insanu itu naib fa'ilnya karena di sini fi'ilnya sudah mabniun lil majhul atau mughayyiru sigah, maka tidak perlu dicari fa'ilnya. Nah, yang dicari adalah naibnya, yaitu al-insanu. Nah, pada firman Allah ini al-fa'ilu ma'lumun, bukan berarti tidak diketahui siapakah yang menciptakan manusia. Tadi kan khuliqal insanu, manusia diciptakan, ada penciptaan. Nah, siapa yang melakukan penciptaan ini? Nah, insya Allah semua orang Islam tahu ya, al-fa'ilu ma'lumun wa huwa Allahu, walakinnahu lam yuzkar, cuman tidak disebutkan. Makanya beliau mengatakan ungkapan mughayyiru sigati itu lebih bagus daripada mabniun lil majhuli. Buktinya di sini pada firman khuliqal insanu, ini fa'ilnya meskipun tidak disebutkan dalam kalimat, bukan berarti majhul, tidak diketahui, tetapi maklum, ya tetap diketahui. Inilah alasan beliau mengatakan mughayyiru sigati itu ahsan min mabniun lil majhuli. Nah, intahina. Ya, ringkas naib fa'il karena ya mirip-mirip fa'il. Kalau kita paham fa'il, insya Allah paham juga naib fa'il. Nah, tinggal dia adalah pengganti dari fa'il. Dan fa'il asalnya tidak disebutkan kembali. Nah, tamarin, kita masuk ke halaman 94, latihan-latihan. Masih ada waktu ya, 10 menit kita isi untuk mengerjakan latihan. As-su'alul awal. Pertanyaan yang pertama, da' khattan tahta naibil fa'ili fi ma yali minal ayat. Nah, berilah garis bawah pada kata yang merupakan naib fa'il di antara nukilan-nukilan ayat berikut ini. Ya. Pada ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian yauma tublas sarairu innama yuwaffal sabiruna ajrahum bighairi hisabin wa qudiyal amru wa ila Allahi turja'ul umur. Carilah naib fa'il yang ada pada ayat-ayat tersebut. 6. Al-alif, baca, terjemahkan, kemudian sebutkan naib fa'ilnya yang mana. Tayyib. Al-ardu apa kalau begitu? Tadi terjemahnya apa? Apabila bumi diguncangkan. Nah, berarti bumi itulah yang jadi naib fa'ilnya. Kalau zulilat itu naib fa'ilnya dhamir, kemudian al-ardu badal atau fathah, malah mutar-mutar nanti. Langsung saja isim marfu setelah fi'il majhul. Ya, mananya dia itu maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wa hadza naibul fa'il, al-ardu naib fa'il. Nah, ya, imta tinggal kebalik, mirip-mirip dengan fa'il. Fa'il isim marfu setelah fi'il ma'lum. Ya, maknanya dia itu yang melakukan fi'il. Kalau naib fa'il, ya, dia isim marfu jatuh setelah fi'il majhul. Ya, maknanya dia itu maf'ul, cuman tidak disebutkan fa'ilnya. Dia itu pengganti dari fa'il. Nah, kita nggak usah tahu artinya aja, tetap tahu ya naib fa'ilnya itu, karena cuman itulah isim marfu'nya setelah fi'il majhul. Nah, pada hari di mana rahasia-rahasia itu diungkapkan, dibuka. Nah, itu belasan. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Naibul fa'ilnya as-sabiruna.
Afa wa qudiyal amr. Wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Amru serta al-umuru. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar ya dipenuhi, disempurnakan ajrahum mereka hisab tanpa perhitungan. Wa qudiyal amru kan Allah itu turja'ul umur, dan perkara-perkara itu nanti kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah mudah. Ya. Garis bawahnya naibul fa'il isim marfu atau yang hukumnya marfu, bisa dia itu zahir, bisa dia itu dhamir, datangnya setelah fi'il mughayyaru sighati atau fi'il mabni lil majhuli. Lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, ya tidak disebutkan di situ fa'ilnya. Nah, as-su'alu tsani dha'fil makanil khali naiba fa'ilin munasiban fi mayali. Nah, coba letakkan naib fa'il yang sesuai pada tempat yang kosong berikut ini. Ila bisni waliha. Ya boleh. La tunkahu imra'atun atau almar'atu. Ila bisni waliha. Perempuan itu atau wanita tidak dinikahi kecuali dengan izin dari walinya. La tunkahu imra'atun. Nah, imra'atun itu naib fa'ilnya karena tunkahu fi'il mudhari mughayyaru sighati mabniyun lil majhuli. Nah, alba la tuqbalu as-salatu bighairi tuhuri. Nah, la tuqbalu salatu bighairi tuhurin atau tuhurin ya. Salat tidak diterima kecuali dengan toharoh, ya, dengan bersuci. Nah, tinggal yang tadi la tusyaddu nuqtah atau nuqat ila salah satu masajidah. Kalau syadda ya syuddu, makna itu ya menyeret, menarik, mempertegang, dan menyentak. Syadda banyak artinya. Di sini konteksnya tadi la tusyaddu arihalu atau asafaru, arihlatu boleh. Ya, artinya berpergian kecuali kepada 3 masjid saja. Ya, tidak boleh menziarahi masjid kecuali pada 3 masjid saja. Boleh. La tusyaddu az-ziyaratu, la tusyaddu arihalu ila salah satu masjid. Nah, masanta. Ala kulihal semuanya itu nanti naib fa'il karena fi'ilnya mabniun lil majhuli. As-su'alu tsalits untuk khattan tahta naibil fa'ili fi qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Letakkan garis atau garis bawahi pada kata yang merupakan fa'il dari sabdanya Nabi, idza dakhala ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghulqat abwabu jahannama wa sulsilatis syayatin. Asyamsul yang belum, tafadhal. Nah, sebutkan naib fa'il yang ada pada qaulnya Nabi. Sampai dia kita ingatkan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf. Sampai di beda. Apa tadi? Sampai yang di cetakan antum? Beda ya? Beda cetakan. Ya, alaikulil. Ya sudah. Syukran. Enggak jadi. Yang ini aja, yang punya anak cetakannya idza dakhala ramadhanu, maka dakhala ini fi'ilnya mabniul ma'lum, maka ramadhanu bukan aib fa'il, tapi fa'il. Fa futihat abwabul jannati, maka abwabu itu naib fa'ilnya. Ghuliqat abwabu jahannama. Ya, abwabu ini juga naib fa'il dari ghuliqat. Wasul silati syayatinu, dan setan-setan dirantai. Nah, syayatinu naib fa'il juga. Nafa'nafikum nafa'ana wa iyyakum bima qad qara'na fi hadzal yaum. Syukurkum syukran wa jazakumullahu khairan. Ya, tutup dengan membaca doa majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.